طيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimahumullah, alhamdulillah dinikmati dari musyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar pada kita. Pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah waktu, umur dan segala urusan yang Allah berikan kepada kita dimudahkan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, ibadah kita dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita bisa berada pada tempat yang mulia ini, menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan kewajiban tersebut. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian hari Ahad ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan berbagai macam materi dari para ustaz yang sudah menyampaikan materi-materi yang mungkin saja mereka mengangkat berbagai macam disiplin ilmu tentang keislaman. Dan di antara yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini dan insya Allah nanti selanjutnya juga, yaitu tentang bagaimana kita memiliki keyakinan yang benar, ada yang disebut dengan akidah, dan bagaimana kita mengikuti ajaran para nabi dan rasul, ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan para rasul para nabi sebelumnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa kita harus mengerti tentang bagaimana keyakinan kita kepada Allah, kepada Islam, kepada agama yang kita yakini. Karena ini adalah prinsip dasar beragama kita. Dimana kita beragama, kita memiliki keyakinan itu harus berdasarkan hal yang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting bagi kita mengenal tentang agama kita. Ini sangat penting bagi kita mengenal tentang definisi akidah kita. Karena akidah yang kita dengung-dengungkan, yang menurut orang atau yang menurut para asatidz kita, para ustaz kita, para ulama kita,
kita bukan kita diberikan pengertian bahwa akidah yang kita yakini adalah dalam menganut agama Islam ini sepakat bahwa ada dua, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Syiah. Ketika berbicara tentang akidah, maka di dunia ini ada dua akidah yang dianut oleh kaum muslimin, di mana kita berada pada sisi akidah atau keyakinan yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Syiah. Pada umumnya atau pada hal yang kita yakini, membahas tentang akidah, ada dua akidah ini sangat sensitif. Bahkan di negeri yang tidak kita ini sangat mayoritas, dan kita mengakui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia pada khususnya dan bahkan di dunia pada umumnya memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita tidak membahas akidah selain itu, yaitu termasuk akidah Syiah, ya, karena ini sangat berbeda. Bagaimana kita menyebutkan tentang Islam dengan orang-orang kufar, orang-orang yang di luar Islam, sangat berbeda. Begitu juga akidah atau keyakinan mereka mengaku dirinya sebagai Muslim, sebagai yang menganut beragama Islam, tetapi memiliki akidah atau keyakinan mana akidah tersebut selain Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya perlu kita ketahui juga mengapa kita harus memiliki akidah. Kenapa dalam Islam ada pelajaran, ada yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, yaitu akidah. Mungkin pernah kita tahu, karena kalau waktu saya kecil belajar akidah, belajar tauhid, isinya akhlak. Ya. Di situ ada pelajaran namanya akidah akhlak. Akidah akhlak. Padahal akidah dan akhlak itu berbeda. Tetapi akhlak berawal atau terwujud karena akidah. Oleh karena itu sebelum kita jauh, kita harus pahami dulu apa definisi, apa pengertian akidah. Jangan bilang saya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Dan nanti akan saya sampaikan, ternyata akidah kita ini dalam Islam itu banyak namanya. Walaupun yang populer adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang populer, yang terkenal, dan yang paling disepakati oleh kaum muslimin. Maka akidah secara bahasa atau etimologi itu berasal dari kata al-aqd. Al-aqd. Akidah itu adalah asal katanya dari al-aqd, yaitu ikatan. Sinonimnya, persamaan katanya at-tauhid dalam bahasa, yaitu penguat. Jadi ada akidah itu adalah ikatan penguat, ikatan yang menguatkan tentunya. Maka pengertian dalam
dalam bahasa memiliki arti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ya. Begitu juga sinonim yang lain dari kata al-aqdu selain at-tauhid yaitu al-ihkam, yaitu menetapkan. Dan satu lagi sinonimnya adalah al-rabtu bi-quwwah, yaitu mengikat dengan kuat. Akidah ini ada 3 pengertian secara bahasa. Kenapa kita harus punya akidah yang kuat? Karena definisinya juga kita harus memiliki akidun, yaitu ikatan, atau sik, yaitu penguat, ikatan yang kuat. Kita harus memiliki kepercayaan, al-ihkam, mengokohkan, menetapkan dalam diri kita. Juga ar-rabtu bil-quwwah, yaitu mengikat dengan kuat. Pada dasarnya, ketika kita berbicara akidah, maka berbicara tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengikat diri kita dengan Allah? Bagaimana kita meyakini tentang Allah pada diri kita? Ini secara bahasa. Secara bahasa saja sudah ini punya definisi yang sangat intim, yang sangat privasi. Diri kita mengikatkan keyakinan, meningkatkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, di sini disebut akidah dalam menurut istilah maka keimanan. Jadi, akidah ini mengikatkan diri kita kepada Allah, maka akidah itu adalah pada dasarnya keimanan yang kuat, yang teguh, yang pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang yakin. Jadi kalau kita belajar akidah, belajar iman, belajar sesuatu yang pasti, belajar sesuatu yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara itu kita akan beragama dengan cara yang benar. Ya. Dan begitu juga akidah Islam. Tadi kan kita belajar cuma akidah saja dari pengertiannya. Pengertian akidah yang menguatkan, yang meyakini itu ketika disandarkan kepada Islam, kita memiliki akidahnya, akidah al-Islamiyah. Bagaimana akidah Islam itu? Akidah Islam adalah keimanan yang teguh, keimanan yang kuat, keimanan yang bersifat pasti kepada Allah. Ya. Jadi akidah Islam, ini sudah sampai kepada akidah Islam. Tadi masih belajar tentang akidah, keyakinan, keteguhan, ikatan. Nah, ketika disandarkan kepada Islam, yaitu agama tercinta kita, ya berarti kita memiliki ikatan yang kuat kepada Allah, yang bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban. Jadi ketika kita mengikatkan diri kepada Allah dalam akidah Islam, maka di situ ada konsekuensi pelaksanaan kewajiban. Kewajiban apa saja? Kewajiban bertauhid. Jadi dari akidah dengan tauhid beda akidah.
akidah itu adalah ruangannya, ruang lingkupnya. Maka dalam akidah kita memiliki kewajiban. Kita harus bertauhid kepada Allah. Kita harus taat kepada Allah. Begitu juga dalam meyakini rukun keimanan. Keimanan itu apa? Kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya. Imani seluruh apa-apa yang telah sah sebagai prinsip-prinsip agama. Bahkan perkara-perkara yang gaib itu yang tidak kita ketahui, yang gaib itu bukan yang dunia gaib saja, yang sudah lalu pun, yang belum yang gaib itu sesuatu yang belum pernah kita alami itu disebutnya gaib dalam bahasa Arab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat, yang belum bisa kita lihat, disebut dengan Allah itu gaib. Hari kiamat yang belum tentu kita mungkin jangan sampai merasakannya, itu gaib. Padahal akan terjadi di dunia. Nah itu gaib. Masa depan kita, masa depan anak kita, semuanya itu gaib. Masa depan kita, masa depan anak kita, semuanya itu gaib. Maka kegaiban itu kita yakini. Ketika Allah yang berbicara, ketika Rasul yang menyampaikan, kegaiban itu kita percayai sesuatu yang sah, yang benar, kalau datangnya dari Allah dan Rasul. Kita percaya gaib, percaya. Kenapa? Allah yang menyampaikan. Kita percaya gaib, percaya. Kenapa? Karena Nabi yang menyampaikan. Yang tak boleh itu percaya kepada yang gaib, sesuatu yang gaib, tapi yang menyampaikannya bukan Allah, bukan Rasul. La ya'lamul ghaiba illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang yang gaib illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu. Karena dikasih tahu oleh Allah. Itu tentang yang gaib. Begitu juga dalam akidah Islam, kita juga harus beriman kepada ijma, kepada kesepakatan para ulama yang ada ketika di zaman Rasulullah SAW. Siapa mereka? Sahabatnya. Mereka memiliki pola, cara beragama, cara bernegara, cara beriman, cara menjalankan aktivitas ibadah, bagaimana bermuamalah, bagaimana melakukan aktivitas kehidupan mereka. Semuanya ketika itu diyakini, dijemahkan, disepakati bahwa itu adalah perilaku mereka para sahabat Nabi, maka itu menjadi akidah. Dimana kita mengikuti pola beragamanya, cara-cara kehidupan para sahabat Nabi ketika itu, pola beragamanya, cara-cara kehidupan para sahabat Nabi ketika itu, pola beragamanya, bukan adat kebiasaan. Karena adat kebiasaan itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi cara beragama mereka, kebiasaan makanan mereka berbeda dengan makanan kita. Karena apa yang tumbuh di negara mereka atau di negeri mereka, di wilayah mereka, tentunya berbeda dengan yang tumbuh di negeri kita. Tapi cara makan,
makannya di sana mungkin kurma, di sini nasi, makannya sama makanannya beda, tapi cara makan sama. Tentunya pakai tangan, caranya pakai tangan, bisa nggak? Bisa, sama nggak? Dimasukkan ke mulutnya sama, gitu ya. Tapi yang dimakan beda. Nah, agama atau akidah itu mengatur caranya, bukan mengatur alatnya, bukan mengatur subjeknya. Apapun makanannya, caranya yang sesuai dengan Islam. Cara makan, cara minum, cara beragama, cara sholat, cara semua caranya yang diatur oleh Islam. Itu adalah di mana apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Begitu juga ya, kita mengimani dalam akidah Islam ini seluruh berita ya, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, apa yang diberitakan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, ya, serta kesepakatan para salafus salih kepada para sahabat Nabi dan murid-murid yang mereka hidup ketika itu semuanya kita terima, kita yakini sebagai amalan, cara kita belajar. Itulah kajian akidah. Maka saya membawa namanya kitab Al-Sunnah, kitab syarah atau penjelasan tentang sunnah. Nah, ini juga perlu diketahui kenapa akidah kita disebut dengan Ahlus Sunnah. Ternyata Nabi kita Muhammad itu pernah menyebutkan bahwa Islam dia sunnah, al-Islam wa as-sunnah. Yang namanya Islam itu sunnah. Sunnah apa ya? Sunnah apa? Sunnah fikih. Belajar tentang fikih kan ada belajar tentang sunnah. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau fikih itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Dan itu mah hukum dalam menjalankan perintah Allah. Hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya makruh, hukumnya mubah, hukumnya haram. Nah, ini adalah produk dalam hukum. Nah, kalau dalam akidah kita menentukan akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah. Ketika bilang akidah Ahlus Sunnah, kenapa itu sunnah dibawa-bawa? Ya. Maka akidah dalam bentuk ini kita menyebutkan bahwa akidah kita adalah akidah Islam. Dan Islam ada kata lain yaitu as-sunnah. Maka tidak heran bagi kita sebenarnya ketika dibilang kamu Islam iya, kalau Muslim lawannya kafir. Orang Muslim berarti bukan orang kafir. Ditemukan lagi akidahnya apa? Ahlus Sunnah berarti bukan Syiah. Mudah ya? Nah, kita harus paham di situ bahwa akidah Sunnah yaitu akidah Islam. Akidah dalam pengertian Islam adalah Sunnah. Maka kalau kita bilang
akidah Ahlussunnah, seluruh dunia sepakat dan mereka tidak akan berbeda dengan itu. Maka sebelum kita melanjutkan kepada pengertian yang lebih dalam lagi, saya ingin menyampaikan bahwa ada objek kajian dalam akidah. Objek itu maksudnya apa sih yang akan dipelajari dalam akidah kita. Maka akidah ini akan atau konsep akidah dalam Islam, dalam Ahlussunnah, ini ada beberapa yang akan kita pelajari, topik-topik pembahasan dalam akidah. Topik pembahasan dalam akidah. Yang pertama yaitu tauhid. Ya. Kalau kita belajar akidah, kita akan mempelajari tauhid. Saya sampaikan secara singkat. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan itu apa? Mengesahkan adalah meyakini kalau Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah, berhak diibadahi. Gitu. Sembah itu kan bahasa kita ya, karena kita ini hidup pada kultur atau ada kebiasaan tentang penyembahan, menyembahkan diri kita, menyembahkan sesuatu. Dan kalau bahasa mudahnya, kalau menyembah itu gini, ya, menyembah sesuatu padahal tidak, mempersembahkan, mau dengan cara gini, mau dengan cara sujud, mau dengan cara ruku, mau dengan cara apapun, itu bentuk penyembahan, mempersembahkan diri kita. Inilah tauhid. Inilah yang akan tauhid. Inilah yang akan dibahas dalam akidah. Akidah membahas tauhid. Tauhid membahas persembahan, peribadatan. Kenapa harus belajar tauhid? Karena akan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus diesahkan? Karena kita harus meyakini hanya Allah saja zat yang berhak. Bukan kita yang wajib, tapi Allah yang berhak. Kalau Allah yang berhak, kita sebagai makhluknya, maka kita tidak boleh tidak. Ya, itu namanya tauhid. Kita juga akan belajar iman. Dalam akidah kita belajar iman. Apa artinya iman? Iman artinya meyakini, keyakinan kita, keimanan. Kita juga akan belajar Islam. Ya, kita juga akan belajar masalah yang dhaif tadi. Kita akan belajar tentang kenabian. Kita akan belajar tentang takdir. Kita akan belajar tentang berita-berita tentang sesuatu yang akan datang, dasar-dasar hukum yang pasti, yang qat'i, seluruh dasar agama, begitu juga tentang hal-hal yang berseberangan dengannya. Jadi kita dalam akidah belajar. Ilmu akidah menyangkut tentang tauhid dan keimanan. Nah, saya akan menyampaikan beberapa definisi tentang akidah. Maksudnya hal-hal yang akan kita bahas yaitu kalau kita memiliki akidah, maka ada nama lain tentang akidah. Yang pertama, orang menyebutkan akidah dengan iman. Ya. Keimanan, akidah disebut dengan iman. Ya. Yang kedua, akidah disebut dengan akidah itu sendiri atau i'tiqad. Ada yang namanya i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, berarti itu akidah. Begitu juga ada akidah dikatakan dengan tauhid. Nah, juga ketika bilang kita belajar akidah, ya berarti di situ belajar tauhid. Belajar tauhid di situ belajar akidah. Begitu juga disebut akidah dengan as-sunnah. Kita belajar sunnah, maksudnya belajar Islam.
belajar tauhid, belajar akidah. Yang selanjutnya juga ada usuluddin. Nah, kalau di fakultas keagamaan kan ada usuluddin atau pokok-pokok agama. Itu juga pengertian lain dari akidah. Kalau belajar usuluddin, berarti di situ belajar akidah, belajar tauhid. Begitu juga ada yang disebut dengan, kalau Imam Syafi'i memiliki kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Nah, belajar fikih itu kan tadi ada. Nah, belajar fikih itu kan tadi ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dan sebagainya. Belajar fikih, belajar tentang syariat. Tapi syariat yang paling tinggi adalah tauhid. Maka fikihnya disebut fikih akbar. Jadi akidah, tauhid itu disebut juga kita belajar fikih akbar. Dan yang terakhir kita sudah dengar yang namanya asy-syariah. Belajar apa? Belajar syariah. Apa artinya syariah? Syariah itu petunjuk jalan. Maka ada 7 penamaan yang akan kita Jadi ketika bilang kita belajar apa? Lagi belajar syariah, maksudnya belajar akidah, belajar agama kita. Kita ketika belajar agama Islam, maka akan muncul bahasa syariah, fikih akbar, usuluddin, as-sunnah, tauhid, aqaid, dan iman. Itulah apa yang akan kita pelajari insyaallah taala. Terutama yang pertama kita akan belajar tentang al-Islam wa sunnah. Islam adalah sunnah. Ya, Islam adalah ahlu sunnah. Maka dalam kitab ini juga disebutkan wa'lam, ketahuilah bahwa annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah ahlu sunnah adalah Muslim atau Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, tidak ada yang memisahkan. Ya, ada yang memisahkan. Ya, antara orang ahlu sunnah dengan Islam. Nah, walaupun di pembahasannya akan sampai sedikit-sedikit, kita akan belajar tentang bagaimana akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengertian akidah, pengertian tauhid, iman kepada Allah yang justru ini sebagai fondasi keyakinan kita. Inilah bekal kita, kehidupan kita dalam beragama kita, dalam melakukan cara beragama kita. Kita tidak bisa menyepelekan hal-hal yang pokok. Agama, tauhid, akidah itu adalah hal-hal yang pokok yang harus kita pelajari satu persatu. Mudah-mudahan kita akan memulainya, dan insyaallah taala kita mulai dengan belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa sampai kita menjernihkan akidah kita, keyakinan kita dengan ahlu sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah, tetapi diri kita juga tidak paham tentang akidah itu, tidak paham tentang apa maksud dari ahlu sunnah wal jamaah. Kata saja disebut satu, di antaranya pengertian Islam juga namanya pengertian sunnah. Jadi bahasa sunnah itu sangat familiar bagi umat Islam. Karena kita belajar tentang ahlu sunnah, ya belajar Islam. Ahlu sunnah wal jamaah, ya belajar Islam. Belajar akidahnya, ya belajar akidah Islam. Seperti itu. Dan insyaallah hari ini juga kita akan belajar tentang
Allah, bahwa kita akan mempelajari tentang cara beragamanya, kita akan mempelajari tentang hal-hal yang gaib, tentang malaikat, tentang seluruh apa yang kita yakini di dunia ini. Itu yang kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini baru mukadimah, baru mulai ya tentang aliran. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, dan kita akan bahas satu persatu pada kajian-kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Seperti kita pakai